Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1901. Esensi ilahi yang hangat dan tak terbatas langsung mengalir ke laut ilahi Jiang Haitang melalui meridiannya. Lapisan segel itu hancur seperti menghancurkan daun-daun kering. Esensi ilahi langsung memenuhi keempat anggota badan dan tulangnya sekali lagi. Jiang Haitang memandang Ye Yuan dengan penuh keterkejutan. Ini adalah segel unik hutan riang. Bahkan jika pusat kekuatan Dewa Surgawi lapis ke-9 datang, dia tidak bisa menghilangkan segel ini juga. Bagaimana kamu melakukannya? Tempat-tempat kesenangan seperti hutan riang, yang mereka peroleh sebagian besar adalah para kultivator wanita tingkat tinggi. Adapun cara mengendalikan kultivator perempuan ini, mereka punya metode sendiri. Segel ini, secara alami mustahil bagi orang biasa untuk memecahkannya. Bahkan jika tamu Dewa Surgawi lapis ke-9 datang, mustahil juga ingin membuka segelnya. Tapi Ye Yuan menghancurkannya seperti menghancurkan cabang mati. Hanya segel, ini bukan masalah besar, ayolah, Ye Yuan tersenyum dan berkata. Jiang Haitang tertegun, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa keluar. Istana Tuan Kota berada di belakang hutan riang, dan tempat ini memiliki puncak Dewa Surgawi lapis ke-9 yang berjaga. Tidak ada yang bisa membawa orang keluar dari tempat ini. Di ibu kota kekaisaran, pusat kekuatan dewa sejati semuanya sangat menyendiri. Untuk tugas biasa seperti ini, tentu saja tidak akan ada pusat kekuatan dewa sejati yang bisa menanganinya. Kenyataannya, puncak Dewa Surgawi lapis ke-9 sudah mampu menekan sebagian besar orang. Terlebih lagi, Istana Tuan Kota di belakang hutan riang, berapa banyak yang berani bersikap kurang ajar di sini. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku ingin membawamu pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Selesai berbicara, dia tidak peduli apakah Jiang Haitang mau atau tidak, menariknya keluar dari pintu. Saat pintu terbuka, 5 pria kekar sudah menghalangi di luar pintu. Nyonya itu melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi puas, aku tahu bahwa Tuan pasti tidak punya niat baik untuk menemui pelacur ini. Jika Anda bersenang-senang di sini, hutan riang kami sangat menyambutnya. Tetapi jika Anda ingin membawa orang pergi, itu tidak boleh. Tuan, harap berhati-hati. Ye Yuan melirik nyonya itu dan berkata dengan dingin, aku ingin menebus kebebasan Nona Haitang, sebutkan harganya. Saat nyonya itu mendengarnya, dia terkekeh dan berkata, Tuan, maaf soal itu, di lantai atas sudah memberitahu, pelacur ini tidak dijual. Tuan, saya mohon sebaiknya Anda menurunkannya, kalian, tidak bisa keluar dari sini. Anda melihat mereka, masing-masing tampak garang. Jika mereka menyakiti Tuan, itu tidak baik. Melihat pria kekar ini, kulit Jiang Haitang juga menjadi pucat pasi. Ye Yuan, kamu pergi sendiri. Beberapa pria kekar ini semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, semuanya memiliki kultivasi alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Mampu menjaga rumah dan halaman di sini, kekuatan seseorang tentu saja tidak biasa. Ye Yuan terlihat tenang dan perlahan berkata, begitukah? Karena tidak dijual, maka aku hanya bisa membawanya pergi dengan paksa. Saat dia berkata, Ye Yuan menyeret Jiang Haitang dan hendak berjalan keluar. Kesabaran sang nyonya juga terkikis sepenuhnya pada saat ini, dan berkata dengan suara yang keras, menolak bersulang hanya untuk minum sampai habis, pukullah untukku. Kelima pria kekar itu bergegas maju bersama, langsung bergegas masuk ke dalam ruangan. Tamparan yang jelas terdengar, seluruh tubuh nyonya itu terbang turun dari lantai 2. Tapi kelima pria kekar itu tidak bisa menangkap sudut lengan baju Ye Yuan. Aduh, orang terkutuk ini, cepat pergi dan panggil Tuan Fang Kun ke sini. Seseorang membuat masalah. Di bawah terdengar lolongan menyedihkan sang nyonya seperti babi yang disembelih. Ye Yuan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, membawa Jiang Haitang dan berjalan ke bawah. Seluruh hutan riang memiliki formasi arai berskala besar, mengunci ruang. Bahkan pusat kekuatan dewa sejati pun bisa melupakan berteleportasi keluar dari sini juga. Kalau tidak, tidakkah ada orang yang bisa membawa orang pergi, atau makan makanan gratis? Oleh karena itu, meskipun Ye Yuan ahli dalam hukum ruang, dia tidak mungkin langsung berteleportasi keluar dari tempat ini juga. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk menampilkan hukum ruang. Berguling-guling di area kecil, itu bukan masalah sama sekali. Jiang Haitang mengikuti Ye Yuan, menatap punggungnya dengan bingung seolah dia sedang bermimpi.
Banyak penjaga yang kuat bergegas mendekat, tetapi dia hanya melihat satu demi satu cahaya dingin ditembakkan. Pusat kekuatan alam Dewa Surgawi tingkat menengah dibunuh dengan satu pedang tanpa kecuali. Bahkan Dewa Surgawi lapis ke-6 pun tidak akan berhasil. Jiang Haitang awalnya mengira Ye Yuan hanyalah Dewa Surgawi lapis ke-5, dan tidak lebih kuat darinya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia salah besar. Kekuatan Ye Yuan sudah melampaui imajinasinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun di depannya. Ye Yuan saat ini tampaknya menjadi pahlawan zaman ini di matanya. Semuanya begitu tenang dan terkendali, semuanya begitu santai dan tanpa usaha seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya bingung. Pada saat ini, mata Jiang Haitang menunjukkan sedikit harapan. Mungkin ayahnya benar-benar bisa diselamatkan. Tak lama kemudian, sudah tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Semua penjaga itu ketakutan sampai wajah mereka menjadi pucat. Tempat-tempat yang Ye Yuan lewati, mereka segera menjaga jarak, takut sinar pedang dari Ye Yuan akan memotong-motong mereka. Beberapa sosok melintas, menghalangi di depan Ye Yuan. Yang di depan sebenarnya adalah pusat kekuatan Dewa Surgawi lapis ke-8. Di antara keempat orang ini, yang terlemah juga adalah Dewa Surgawi lapis ke-7. Hehehe, 4 pelindung hebat, kalian datang tepat waktu. Cepat bunuh anak ini. Nyonya itu saat ini senang dengan dirinya sendiri ketika seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang, sosoknya tiba-tiba berhenti. Ternyata kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Pupil Dewa Surgawi lapis ke-8 mengerut. Dia sebenarnya tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan menyerang. Ye Yuan menatapnya dan dengan ringan melontarkan 2 kata, pergilah. Saat dia berkata, Ye Yuan membawa Jiang Haitang dan bergerak maju lagi. Mengetahui apa yang ditemui Jiang Haitang, Ye Yuan tampak tenang, tetapi sebenarnya, hatinya sudah sangat marah. Dia saat ini hanya mencari beberapa orang untuk melampiaskan amarahnya. Dan hutan riang yang punggungnya bersandar pada istana Tuan Kota memang tepat. Karena terdorong oleh momentum Ye Yuan yang luar biasa, keempat pelindung hebat itu malah mengambil langkah mundur tanpa persetujuan sebelumnya. Ye Yuan maju lagi, dan mereka mundur lagi. Akhirnya, Dewa Surgawi lapis ke-8 tidak tahan lagi dan meraung dengan marah, serang bersama. Bunuh dia. 4 garis cahaya pedang tiba-tiba meletus. 4 gelombang kekuatan dunia membentuk wilayah aneh yang mengelilingi Ye Yuan dan Jiang Haitang dengan erat. Serangan ini adalah gerakan mematikan. Keempat pelindung hebat itu jelas telah menerima pelatihan khusus sebelumnya, kerja sama keempat orang itu sangat diam-diam. Terlebih lagi, kekuatan dunia mereka bahkan mampu menghasilkan resonansi. Dengan bekerja sama, kekuatannya berlipat ganda. Dari mana pemuda ini muncul? Kekuatan yang luar biasa. Bukan begitu. Jelas hanya di alam Dewa Surgawi lapis ke-5, tetapi pusat kekuatan alam Dewa Surgawi tingkat menengah seperti tempelan kertas di depannya. Tapi dia terlalu ceroboh, 4 pelindung hebat tidak bisa dianggap enteng. Mereka berempat menggabungkan kekuatan, dikatakan bahwa mereka pernah membunuh pusat kekuatan Dewa Surgawi lapis ke-9. Apalagi ada Tuan Fang Kun yang belum mengambil tindakan. Hehehe, menjadi sangat marah pada seorang wanita, aku suka anak ini. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan membuat semua orang menghela nafas kagum. Namun menghadapi 4 pelindung hebat ini, mereka tidak merasa optimis terhadapnya. Terlebih lagi, banyak wilayah kecil yang bertarung 1 lawan 4, dan keempat orang ini bahkan memiliki kerja tim yang baik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Ye Yuan juga tidak memiliki peluang untuk menang. Cahaya dingin menyala dan menghilang, darah berceceran. Leher salah satu dari 4 pelindung besar sudah memiliki luka besar yang terbuka, darah segar muncrat tanpa henti. Sepertinya dia tidak dapat bertahan lagi. Hanya satu gerakan pedang yang menembus formasi 4 pelindung besar. Di dalam hutan riang terdiam, semua menggunakan tatapan ketakutan untuk melihat sosok itu. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Begitu muda dan kekuatannya sangat hebat, tapi mengapa dia benar-benar tidak dikenal di ibu kota Kekaisaran 9 Sumpah? Satu gerakan pedang menumbangkan 4 pelindung besar hutan riang, kekuatan ini seharusnya menjadi sosok puncak generasi ini di antara generasi junior ibu kota Kekaisaran 9 Sumpah. Bahkan Rong Xiyue dari Paviliun Linghua mungkin juga tidak memiliki kekuatan seperti itu kan. Dari mana anak laki-laki ini muncul? Enyahlah. Ye Yuan membuka mulutnya sekali lagi, maju selangkah lagi. Ekspresi 3 orang lainnya berkedip-kedip tanpa henti, jatuh ke belakang tak terkendali.
Ketiga orang itu terus-menerus mundur dan tanpa sadar sudah mundur ke pintu masuk hutan riang. Mereka mundur, tapi kemudian tidak ada ruang untuk mundur. Mundur lebih jauh dan Ye Yuan akan keluar dari hutan riang. Pada saat itu, tanpa ruang pembekuan arai besar, akan lebih sulit bagi mereka untuk menghentikan Ye Yuan. Ekspresi ketiga orang itu berkedip-kedip tanpa henti dan bertukar pandang, sedikit ketegasan melintas di mata mereka. Tiga pelindung hebat yang tersisa mengumpulkan keberanian mereka dan bergegas maju sekali lagi. 9 pedang spektral kutub, pedang rusa angin merah, pedang fajar spiriton, cahaya pedang memancar dengan cemerlang. Di dalam aula besar yang kosong, energi pedang berkeliaran kemana-mana. Dan Ye Yuan berada di tengah badai ini. Dalam waktu yang sekejap, keempat orang itu saling bertukar pukulan berkali-kali. Ada serangkaian seruan di sekitar, mata mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan beberapa orang yang menghunus pedang mereka sama sekali. Kekuatan empat pelindung agung telah lama merasuk jauh ke dalam hati manusia. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka di sini. Tapi, Ye Yuan, Dewa Surgawi lapis kelima, melawan ketiga orang ini secara langsung dan sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Ketiga pelindung hebat ini semuanya adalah Dewa Surgawi lapis ke-8, masing-masing orang tiga alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Namun sebenarnya mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Pedang yang melintasi kekosongan. Saat cahaya dingin muncul, semua yang hadir terdiam. Dewa Surgawi lapis ke-8 binasa. Ini, dia terlalu kuat. Penggabungan hukum ruang. Ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dari mana anak ini muncul? Karakter seperti itu belum pernah terdengar di ibu kota Kekaisaran Sembilan Sumpah. Dalam sekejap, 2 dari 4 pelindung besar telah disingkirkan. Kejutan yang ditimbulkan hal ini kepada semua orang terlalu kuat. Dan pedang ini juga menampilkan pemahaman hukum Ye Yuan secara maksimal dalam keindahan dan bentuknya. Mereka akhirnya tahu kenapa kekuatan Ye Yuan begitu kuat. 2 orang yang tersisa dari 4 pelindung besar memandang Ye Yuan dengan tatapan ketakutan, terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Pedang yang tadi, tidak peduli pada siapa Ye Yuan melepaskannya, mereka tidak berdaya untuk memblokirnya. Ye Yuan menarik Jiang Haitang dan berjalan keluar pintu lagi. Bagaimana mungkin 2 orang yang tersisa masih berani menghentikannya? Mereka tanpa sadar mundur ke satu sisi dan secara otomatis membuka jalan. Jiang Haitang saat ini memiliki pandangan kosong. Jarak pendek beberapa ribu kaki ini memberinya perasaan seperti sedang bermimpi. Dia dipimpin oleh Ye Yuan secara mekanis, berjalan menuju luar pintu. Di depan ada pintu depan hutan riang, hanya beberapa langkah lagi. Tiba-tiba, lapisan riak muncul di angkasa, sesosok muncul di depan mata semua orang. Tatapan pria parubaya berjubah abu-abu itu dingin, melirik ke arah Ye Yuan, dan melihat kedua pelindung hebat itu. Salah satu ekspresi pelindung itu jelek ketika dia berkata, "Tuan Fang Kun. Bahkan tidak bisa menghadapi Dewa Surgawi lapis kelima, kembalilah dan terima hukuman." Fang Kun berkata dengan suara dingin. Ekspresi pelindung itu jelek ketika dia berkata, "Yang mulia, kami." Fang Kun mendengus dingin dan segera memotongnya. "Berbicara omong kosong apa? Kalian menolak menerimanya?" "Saya menerima." Ekspresi pelindung itu jelek saat dia berkata. Di sekeliling, wajah semua orang terlihat aneh. Mereka semua paham bahwa masalah hari ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada 4 pelindung agung. Tapi Fang Kun jelas tidak mempedulikan hal ini. Dia hanya melihat hasilnya. Fang Kun adalah puncak Dewa Surgawi lapis ke-9. Kekuatannya jauh lebih kuat dari 4 pelindung hebat yang dijumlahkan. Di ibu kota Kekaisaran 9 Ikrar ini, jika alam dewa sejati tidak muncul, dia bisa menyapu semuanya. Berjaga di hutan riang selama bertahun-tahun, belum pernah terjadi kesalahan sebelumnya, dia adalah jarum penstabil laut di hutan riang. Bahkan jika Dewa Surgawi lapis ke-9 menyebabkan masalah, dia juga menangani semuanya dengan cara yang sama. Dengan ini, masalah ini menjadi besar, hingga benar-benar mengagetkan Tuan Fang Kun. Sepertinya masalah hari ini tidak bisa diselesaikan lagi. Kekuatan Tuan Fang Kun luar biasa, anak ini terlalu ceroboh. Sayang sekali, memiliki kekuatan ini di usia muda, tapi harus mati di sini. Orang-orang yang sering mengunjungi hutan riang semuanya mengetahui reputasi Fang Kun yang menakjubkan. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di hutan riang, karena mereka semua tahu bahwa di tempat ini Tuan Fang Kun memegang bentengnya. Fang Kun mendengus dingin, menoleh untuk melihat Ye Yuan,
dan baru saja hendak berbicara, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, "Pergilah." Fang Kun terkejut dan berkata sambil mencibir, "Anak nakal yang sangat sombong, menurutmu aku tidak sama dengan sampah ini kan?" Ye Yuan memandangnya dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak berbeda dengan mereka, karena tidak mau minggir, kamu juga harus mati." Saat dia berkata, Ye Yuan menarik Jiang Haitang dan berjalan maju sekali lagi. Fang Kun tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, "Sembrono dan buta, aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku mati." Tapi saat ini, serangkaian tato biru menyebar dari tubuh Ye Yuan, memotong seluruh ruangan. Ruang jejak ilahi. Saat ini, Fang Kun sangat dekat dengan Ye Yuan. Pola biru itu membangun dan membentuk ruang mukjizat dengan sangat cepat. Jantung Fang Kun berdebar-debar, secara naluriah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan secara naluriah ingin melepaskan diri dari belenggu pola biru. Namun, semuanya sudah terlambat. Pupil mata Fang Kun mengerut, hatinya sangat ketakutan. Karena dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat berpindah melalui hukum ruang. Tubuhnya tertahan di dalam ruang biru. Tiba-tiba, Fang Kun melancarkan serangan. Namun, ruang biru tidak goyah sama sekali. Pola biru menjadi semakin padat dan padat, akhirnya memenuhi seluruh ruangan. "Keluarkan aku, sial, keluarkan aku." Fang Kun melolong putus asa. Sosok Ye Yuan muncul, matanya sangat dingin. Fang Kun memandang Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Mata itu bahkan membuat sedikit rasa dingin muncul dari lubuk hatinya. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, "Aku sudah memberimu kesempatan dan memintamu untuk pergi, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Jadi, pergilah dan mati." Ye Yuan dengan ringan mengacungkan jarinya, langsung menembus jantung Fang Kun, menghancurkan semua vitalitasnya. Sisa ilahi menghilang, zombie Fang Kun jatuh ke tanah tanpa daya. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Penjaga hutan riang, puncak Dewa Surgawi lapis ke-9, Tuan Fang Kun, benar-benar mati begitu saja. Semua orang saling bertukar pandang, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. "Ayo pergi." Ye Yuan menarik Jiang Haitang dan berjalan keluar dari hutan riang seperti ini, dengan angkuh. Kedua pelindung hebat itu bertukar pandang, hanya ada keterkejutan yang tersisa di mata pihak lain. Adegan ini terlalu mencengangkan. Awalnya mengira akan ada pertempuran besar yang mengejutkan surga, tidak ada yang menyangka bahwa Fang Kun mati secara membingungkan begitu saja. "Apa katamu? Fang Kun dibunuh oleh Dewa Surgawi lapis ke-5. Ketika Yu Jinsong mendapat berita ini, dia hampir melompat dari kursinya. Kekuatan Fang Kun, dia terlalu jelas. Bagaimana mungkin Dewa Surgawi lapis ke-5 bisa membunuhnya? Reaksi pertamanya ketika mendengar berita ini adalah dia tidak mempercayainya. Apakah benar begitu? Anak laki-laki itu tidak tahu metode apa, seperti kepompong, yang membungkus Tuan Fang Kun di dalam. Hanya dalam sekejap mata, dia meninggal. Ketika pemimpin dari 4 pelindung besar mengingat situasi saat itu, dia masih memiliki rasa takut di hatinya sampai sekarang. Karena Ye Yuan menyebabkan gangguan, hutan riang terhenti total dan tidak dapat beroperasi lagi. Tempat itu adalah tempat yang menghambur-hamburkan uang, dan merupakan sumber pendapatan yang luar biasa bagi istana Tuan Kota. Dengan ini, ia dipotong oleh Ye Yuan. Kemarahan Yu Jinsong bisa dibayangkan. Yu Jinsong marah sampai ekspresinya menjadi pucat. Melihat pelindungnya, dia berkata, "Kamu bilang anak itu berasal dari kota kekaisaran elang surgawi punggung bukit selatan. Terlebih lagi, dia hanyalah kepala tetua kota kekaisaran elang surgawi." Pelindung itu mengeluarkan banyak keringat dingin dan berkata sambil mengangguk, "Ya, Tuan Muda. Identitas anak itu sudah diselidiki dengan jelas. Itu adalah kepala tetua kota kekaisaran elang surgawi, Ye Yuan." Sebelum pergi ke hutan riang, dia bahkan melakukan perjalanan ke kompi angin mengalir dan hampir merobohkan seluruh kompi angin mengalir. Oh iya, sebelum dia datang ke ibu kota kekaisaran, dia bahkan membunuh Tuan Muda keluarga Wu, Wu Tian, serta punggawa Dewa Surgawi lapis ke-8 keluarga Wu, Wu Yun. Datang ke ibu kota kekaisaran kali ini, dia seharusnya berada di sini untuk kasus Jiang Jadehal. Kemampuan investigasi istana Tuan Kota masih sangat kuat. Baru saja semalam mereka sudah menanyakan seluk-beluk Ye Yuan dengan jelas. Mendengar pelindung melaporkan satu demi satu berita, ekspresi Yu Jinsong berkedip tanpa henti. Dalam waktu setengah bulan yang singkat ini, Ye Yuan telah menjungkirbalikkan ibu kota kekaisaran 9 sumpah dan secara langsung menyinggung 3 kekuatan besar.
Meskipun kekuatan keluarga Wu tidak bisa dibandingkan dengan ketiga kekuatan ini, mereka juga bukan buah kesemek yang lembut. Leluhur keluarga Wu adalah tokoh dikdaya di alam dewa sejati. Yu Jinsong menyipitkan matanya seperti ular berbisa dan berkata dengan suara dingin, berikan perintah untukku. 3 hari kemudian, eksekusi Jiang Jadehal secara terbuka di Plaza Hutan Surgawi. Pada saat itu, kita akan memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Tuan muda ini ingin melihat apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan atau tidak. Berita itu menyebar ke istana Tuan Kota. Sebagai salah satu dari 3 faksi besar, Akademi Kongming tentu saja tidak akan menyadarinya. Song Yancai saat ini berdiri di depan seorang pria parubaya tetapi merasa takut setelah kejadian di dalam hatinya. Untungnya ketika Ye Yuan pergi saat itu, dia tidak benar-benar melakukan tindakan untuk berhenti. Jika tidak, hasilnya akan sama persis dengan Fang Kun. Tunggu dulu, kekuatannya jauh lebih buruk dari Fang Kun, tidak ada harapan untuk bertahan sama sekali. Saat ini, situasi di kota ini sangat rumit. Sebelum kemarin malam, kemungkinan besar tidak ada yang mengira bahwa kepala tetua kota kekaisaran benar-benar akan menimbulkan gangguan sebesar itu. Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata. Song Yancai tersenyum pahit dan berkata, siapa yang mengira bahwa bocah dewa surgawi lapis kelima bisa membunuh pelindung hutan riang. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dan berkata, Jiang Jadehal hanyalah seorang inspektur patroli kecil yang lemah dan sama sekali tidak berarti. Berperang dengan istana Tuan Kota dan pavilion Linghua demi dia adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Hanya saja tidak ada yang menyangka kalau dia benar-benar berkenalan dengan pemuda luar biasa tersebut. Bisnis hutan riang, semua orang sangat iri padanya. Tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di dalam sebelumnya. Siapa sangka Ye Yuan benar-benar memusnahkan mereka semua. Song Yancai berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Yuan sudah membuat lubang di langit, namun kita, sangat pasif. Parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di atas sudah memberitahu. Jiang Jadehal harus dilindungi. Istana Tuan Kota dan pavilion Linghua sangat ingin beraksi. Anak laki-laki ini mempunyai bakat yang mengerikan, jadi dia pasti bisa membantu kita di masa depan. Oleh karena itu, kita harus menebus kesalahan masa lalu dengan cara apapun. Saat Song Yancai mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Semua orang di kota mencari Ye Yuan. Tapi setelah dia membawa Jiang Haitang menjauh dari hutan riang, seluruh tubuhnya tampak menguap begitu saja. Tidak ada yang bisa menemukannya. Istana Tuan Kota ingin membunuh Ye Yuan, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Akademi Kongming ingin mencari Ye Yuan untuk menjelaskan semuanya, tapi sayangnya, mereka juga tidak bisa menemukan Ye Yuan. Waktu 3 hari berlalu dalam sekejap. Masalah eksekusi Jiang Jadehal di depan umum telah diumumkan ke seluruh kota melalui Istana Tuan Kota. Ketika dia melihat cahaya itu lagi, Jiang Jadehal merasa itu agak menusuk mata. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mati di dalam penjara dengan cara yang mengenaskan, tapi dia tidak menyangka bahwa untuk membunuhnya, Istana Tuan Kota membuat keributan besar. Tiba-tiba, sekelompok orang di depan datang mendekat. Melihat orang di depan itu, seluruh tubuh Jiang Jadehal sedikit gemetar. Justru orang itulah yang menjebaknya, menjebloskannya ke penjara. Yu Jinsong datang ke depan Jiang Jadehal dan berkata sambil tersenyum puas, Jiang Jadehal, apakah kamu sangat penasaran mengapa membunuhmu? Seorang inspektur patroli kecil yang lemah, masih akan menyebabkan gangguan sebesar itu. Hati Jiang Jadehal sudah lama seperti abu mati, bagaimana dia meninggal tidak ada bedanya baginya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah putrinya. Mengabdi kepada ibu kota kekaisaran 9 sumpah begitu lama, Jiang Jadehal secara alami memahami situasinya. Dia hanyalah korban dari pertarungan eselon atas. Siapa yang peduli dengan hidup atau mati seorang inspektur patroli kecil yang lemah? Jiang Jadehal menarik napas dalam-dalam dan menatap Yu Jinsong sambil berkata, Tuan Muda Yu, Jiang Jadehal hanyalah karakter kecil, jadi kematian tidak disesalkan. Hanya saja aku berharap kamu tidak mempersulit putriku. Hahaha, Yu Jinsong tertawa keras dan berkata, bagaimana aku bisa tega mempersulit Haitang, ayah mertuaku. Seluruh tubuh Jiang Jadehal gemetar, menatap Yu Jinsong dengan sangat khawatir dan marah, dia berkata, kamu, apa yang kamu lakukan padanya? Yu Jinsong memandang Jiang Jadehal dengan senyuman palsu dan berkata, apa yang dapat aku lakukan padanya? Dia datang untuk memohon padaku untuk membiarkanmu keluar, aku bilang,
daging yang dimasukkan ke mulutku, aku tidak bisa memuntahkannya kan? Huf, aku tidak menyangka kalau kamu, pria yang kasar, putrimu ternyata sangat menggairahkan, sungguh menggemparkan. Jiang Jadehal marah sampai seluruh tubuhnya gemetar dan dia meraung dengan marah, kamu, hewan. Binatang. Jiang Jadehal memamerkan giginya, meraung ke arah Yu Jinsong, tapi dua baris air mata mengalir dari sudut matanya. Hatinya saat ini sudah benar-benar hancur. Tapi Yu Jinsong tertawa sangat gembira. Menepuk bahu Jiang Jadehal, dia berkata, jangan terburu-buru, aku masih punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu. Seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Jiang Jadehal saat ini tidak dapat mendengar kata-kata Yu Jinsong lagi. Pikirannya penuh dengan gambaran putrinya yang dihina, dibenci secara ekstrim di dalam hatinya, dan juga disakiti secara ekstrim. Melihat Jiang Jadehal tidak bereaksi, Yu Jinsong bertanya sambil tersenyum, kamu kenal Ye Yuan kan? Mendengar adegan ini, seluruh tubuh Jiang Jadehal beresonansi, matanya akhirnya pulih kembali, menatap Yu Jinsong dengan tatapan tidak percaya. Kamu, maksudmu Ye Yuan dia kembali? Yu Jinsong mengangguk dan berkata, dia tidak hanya kembali, dia bahkan menyelamatkan putrimu dari hutan riang. Apakah kamu sangat terkejut? Hutan riang, bagaimana mungkin? Mata Jiang Jadehal mengerut, langsung memikirkan banyak hal. Namun, mendengar putrinya diselamatkan, Jiang Jadehal juga merasa hatinya tenang. Tapi segera, wajahnya berubah, menatap Yu Jinsong dengan marah, mengertakkan gigi karena kebencian. Kamu ingin mengeksekusiku di depan umum untuk memancing Ye Yuan keluar. Jiang Jadehal berkata dengan raungan marah. Yu Jinsong memasang tampang puas sambil berkata sambil tersenyum, kamu tidak bodoh, memahaminya begitu cepat. Hari ini, Istana Tuan Kota telah mengatur 3 ahli alam dewa sejati untuk menunggu di sekitar tempat eksekusi. Saat dia muncul, 3 pusat kekuatan alam dewa sejati akan menyerang pada saat yang sama. Coba tebak, apa hasilnya? Hahaha. Jiang Jadehal sangat terkejut di dalam hatinya. Untuk menghadapi Ye Yuan, Istana Tuan Kota sebenarnya mengirimkan 3 ahli alam dewa sejati. Kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah sedemikian kuatnya. Hanya dalam beberapa ratus tahun, pertumbuhan Ye Yuan benar-benar melebihi imajinasinya. Ye Yuan menerobos masuk ke sarang naga, sarang harimau sendirian untuk menyelamatkannya dan menyelamatkan Jiang Haitang. Dia sangat tersentuh hatinya. Hal ini membuat janjinya kepada Ye Yuan menjadi sangat penting. Tapi, Yu Jinsong ini tidak tahu malu ketika melakukan sesuatu, dengan cara yang adil atau curang. Jika dia terburu-buru datang untuk menyelamatkannya, bukankah dia akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia? Berpikir sampai di sini, kebenciannya terhadap Yu Jinsong bahkan lebih mirip gelombang yang melesat ke langit. Kamu, tercela, tak tahu malu, Yu Jinsong, meskipun aku, Jiang Jadehal, menjadi hantu, aku juga tidak akan melepaskanmu. Jiang Jadehal mengertakkan gigi karena kebencian, melakukan yang terbaik, ingin melepaskan diri dari belenggu. Sayangnya belenggu ini ditempa dari logam dewa emas ungu. Lupakan bahwa lautan ilahinya yang tersegel, bahkan secara normal, tidak mungkin untuk membebaskan diri juga. Menjadi hantu, hehehe, kamu juga harus punya kesempatan untuk menjadi hantu. Bawa dia pergi. Yu Jinsong melambaikan lengan bajunya dengan megah, penjaga itu mengawal Jiang Jadehal dan berbaris menuju tempat eksekusi. Jiang Jadehal diusir, wajahnya pucat. Dia membenci Yu Jinsong, dia membenci ketidakmampuannya. Tapi dia sama sekali tidak berdaya untuk mengubah apapun. Ye Yuan, kamu, seharusnya tidak datang. 2 baris air mata panas mengalir di wajahnya. Tidak pernah ada kekurangan orang yang ingin menyaksikan keseruan itu. Saat ini, Plaza Hutan Surgawi sudah lama dipenuhi orang, tidak ada tempat untuk menemukan pijakan sama sekali. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa mengeksekusi seorang inspektur patroli kecil yang lemah harus menimbulkan keributan besar. Kamu tidak tahu ini kan? Tahukah kamu siapa gadis yang diselamatkan, membantai mereka untuk keluar dari hutan riang? Ini Putri Jiang Jadehal. Pertunjukan hari ini, minat sebenarnya dari pemabuk bukanlah pada anggur. Kamu sedang membicarakan hal itu, Ye Yuan. Anak yang hebat, itu adalah dewa. Dewa surgawi lapis kelima dan dia benar-benar membunuh Tuan Fang Kun, sungguh luar biasa. Memalukan, skema yang dibuat Tuan Muda Yu hari ini, meskipun Ye Yuan tahu itu sebuah jebakan, dia harus melompat juga. Tapi, dia tidak ingin menyelamatkan Jiang Jadehal lagi.
Masalah Ye Yuan yang menyebabkan gangguan di hutan Riang bukan rahasia lagi. Hal ini menyebabkan kegemparan besar di kota. Orang-orang yang penasaran secara alami mengetahui seluruh rangkaian peristiwa. Awalnya, seorang inspektur patroli yang tidak penting. Tapi sekarang, karena Ye Yuan membuat masalah, tingkat fokusnya sangat tinggi. Hari ini, begitu banyak orang yang datang, ingin melihat apakah Ye Yuan berani datang atau tidak. Yu Jinsong duduk di kursi kehormatan dengan tampilan santai. Sudah menemukan Ye Yuan, Yu Jinsong berkata kepada pelindung di belakangnya. Wang Hu ini adalah pemimpin dari 4 pelindung hebat yang pernah bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya. Mendengar pertanyaan Yu Jinsong, Wang Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, melapor kepada Tuan Muda, saya tidak menemukan jejaknya. Tuan Muda, kami menyiapkan barisan yang begitu besar, jadi dia, mungkin tidak berani datangkan. Yu Jinsong tersenyum dan berkata, anak ini telah berteman dengan Jiang Jadehal selama beberapa ratus tahun, persahabatan mereka sangat dekat. Kali ini, demi Jiang Jadehal, dia menerobos ke hutan Riang sendirian dan menyelamatkan Jiang Haitang. Terlihat betapa pentingnya dia memandang Jiang Jadehal. Oleh karena itu, tidak mungkin dia tidak datang. Kamu terus pasang mata. Setelah kamu menemukan jejaknya, jangan bertindak gegabah dan waspadai musuh. Beritahu aku segera. Ya, Tuan Muda. Wang Hu menerima perintah itu dan pergi. Untuk menangkap Ye Yuan, Yu Jinsong memasang jaring yang tidak bisa dihindari hari ini. Saat ini, penjaga kota yang hadir semuanya adalah elit di antara para elit. Tidak hanya kekuatan mereka yang luar biasa, tetapi kekuatan serangan gabungan mereka juga sangat kuat. Selain itu, dia bahkan membawa sekelompok pusat kekuatan alam Dewa Surgawi tahap akhir, yang tersebar ke segala arah di alun-alun. Saat Ye Yuan muncul, jaring besar yang padat ini akan langsung menerkam Ye Yuan dan membunuhnya. Adapun 3 pusat kekuatan alam dewa sejati, mereka juga tersembunyi di berbagai area alun-alun saat ini. Di antara ketiga dewa sejati ini, ada 2 dewa sejati lapis pertama dan 1 dewa sejati lapis kedua. Bisa dilihat betapa dia sangat menghormati Ye Yuan. Dia sangat yakin bahwa selama Ye Yuan berani menunjukkan wajahnya, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba, 3 sosok menerobos ke tempat eksekusi. Ketika Yu Jinsong melihat kedatangannya, dia tidak bisa menahan ekspresi geli. Bangun, dia membungkuk dan berkata, keponakan kecil Jinsong memberi hormat kepada kepala Akademi Fei. Orang di depan memiliki aura yang sangat kuat, dia sebenarnya adalah pusat kekuatan alam dewa sejati. Para pengamat tidak mengenalnya, tetapi Yu Jinsong secara alami mengenalinya. Dia dipanggil Fei Mingtian, salah satu asisten kepala Akademi Kongming. Mengikuti di belakang Fei Mingtian adalah kepala kompi angin mengalir, Li Zian, dan asisten kepala kompi, Song Yancai. Fei Mingtian menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak bertemu selama beberapa tahun, ranah keponakan terhormat Yu meningkat pesat lagi. Yu Jinsong tersenyum dan berkata, kepala Akademi Fei terlalu baik. Keponakan kecil saat ini sedang menjalankan hukum istana Tuan Kota. Aku bertanya-tanya untuk apa kepala Akademi Fei datang. Wajah Fei Mingtian murung. Kata-kata Yu Jinsong menyembunyikan jarum di wall, menghalangi dia mati dengan satu kalimat. Karena Yu Jinsong berani menjebak Jiang Jadehal, dia tentu saja tidak akan memberikan pegangan kepada orang lain dan telah lama menciptakan bukti yang cukup kuat. Jika tidak, Akademi Kongming tidak akan membuat keributan sama sekali. Fei Mingtian berkata dengan dingin, keponakan Yu yang terhormat, Jiang Jadehal setidaknya berasal dari Akademi Kongming. Bisakah kamu memberikan wajah akademi kami dan mengampuni nyawanya? Yu Jinsong tertawa ketika mendengarnya dan berkata, kata-kata kepala Akademi Fei tidak benar. Meskipun Jiang Jadehal berasal dari Akademi Kongming, dia sekarang bekerja di Istana Tuan Kota. Selama bertahun-tahun, Istana Tuan Kota juga menghabiskan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuknya, tapi dia tidak berpikir untuk membayarnya kembali, dan malah berniat membunuhku. Orang seperti ini, jika dia tidak dijatuhi hukuman mati menurut hukum, apa yang akan digunakan oleh Istana Tuan Kota untuk mengelola ibu kota Kekaisaran Sembilan Sumpah? Alis Fei Mingtian sedikit berkerut, kata-kata Yu Jinsong tanpa cacat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk disangkal sama sekali. Meskipun kompi angin mengalir adalah tempat di mana Akademi Kongming mengelola kota-kota kekaisaran, namun tempat itu terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum. Di permukaan, semua kota kekaisaran berada di bawah nama Istana Tuan Kota. Kalau begitu, tidak ada waktu untuk bermanuver. Jika aku dengan paksa membawanya pergi,
Momentum yang mengesankan pada tubuh Fei Mingtian secara bertahap tumbuh. Kekuatan dunia yang mengerikan menimpa Yu Jinsong. Jelas sekali, dia sudah marah. Tapi Yu Jinsong baik-baik saja saat dia berkata sambil tersenyum tipis. Emosi kepala Akademi Fei, keponakan rendahan ini secara alami mengerti. Hanya saja hukum tetaplah hukum, tidak ada yang boleh melanggarnya kan. Jika kepala Akademi Fei benar-benar mengambil tindakan, aku khawatir ayahku akan mengambil tindakan. Kepala Akademi Fei tidak akan berpikir bahwa ayahku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang masalah hari ini kan. Ekspresi Fei Mingtian berubah. Ayah Yu Jinsong secara alami adalah tuan kota Yuan Feng, kekuatannya tak terduga. Berandal ini sebenarnya menggunakan penguasa kota untuk mengancamnya. Akademi Kongming awalnya berpikir bahwa dengan mengirimkan pusat kekuatan dewa sejati untuk bertindak sesuai kapasitasnya, Yu Jinsong harusnya memberikan muka. Siapa sangka sikap Yu Jinsong ternyata sangat tegas. Yu Jinsong memandang Fei Mingtian dan berkata sambil tersenyum ringan, Kepala Akademi Fei, bukan karena keponakan rendahan ini tidak memberikan muka, tetapi hukum mengalahkan segalanya. Akademi Kongming juga merupakan bagian dari ibu kota Kekaisaran Sembilan Sumpah, menghasilkan pengkhianat yang begitu berbahaya, bukankah seharusnya Kepala Akademi Fei menghormati eksekusinya? Fei Mingtian marah sampai seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Identitasnya luar biasa. Begitu dia benar-benar bergerak, hal itu benar-benar terjadi pada istana Tuan Kota. Fei Mingtian mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, dan pergi. Tapi dia tidak pergi. Dia hanya mundur ke satu sisi untuk mengamati eksekusi dari pinggir lapangan. Kepala Akademi Fei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Zian bertanya. Fei Mingtian menghela nafas dan berkata, masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Akademi Kongming kita pada awalnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Istana Tuan Kota mungkin, berharap kita akan kehilangan semua kesopanan dengan mereka sekarang. Li Zian berkata, lalu, bagaimana dengan Ye Yuan? Jika kita tidak menyelamatkan Jiang Jadehal, dia mungkin tidak akan mau membatalkan masalah ini. Fei Mingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harap dia tidak gegabah. Plus, waktu perlahan berlalu, tidak ada tanda-tanda Ye Yuan muncul. Yu Jinsong agak lelah menunggu dan berkata dengan dingin, lakukan eksekusi. Bawahannya berkata dengan suara yang jelas, waktunya sudah habis, jalankan. Algojo menerima perintah, membawa pisau, dan datang ke hadapan Jiang Jadehal. Semua Algojo menggunakan senjata khusus untuk melaksanakan hukuman mati. Bagi para ahli Dao Ilahi, meskipun kepala mereka dipenggal, mereka juga tidak akan mati. Kecuali jika pemahaman seseorang terhadap kekuatan hukum sangat mendalam, sehingga menghancurkan seluruh kekuatan hidup mereka, dengan cara itulah mereka bisa dibunuh. Kekuatan Algojo tidak terlalu kuat, tentu saja dia tidak memiliki kemampuan ini. Yu Jinsong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, Ye Yuan, aku tahu kamu ada di sini. Bukankah kamu sangat mengesankan? Jadi kenapa kamu tidak berani keluar lagi? Atau apakah kamu menyukai Jiang Haitang dan hanya menyelamatkan dia dan bukan ayahnya? Pengecut yang tidak punya nyali, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan. Jika masih belum keluar, Jiang Jadehal akan mati. Wajah Jiang Jadehal berubah dan dia berteriak dengan marah, Ye Yuan, kamu tidak boleh keluar. Terima kasih telah menyelamatkan Haitang, ikatanku sudah tidak ada lagi. Mereka memasang jaring yang mencakup semuanya, menunggumu muncul. Kamu tidak boleh keluar. Sedikit senyuman kejam muncul di sudut mulut Yu Jinsong. Kata-kata Jiang Jadehal hanya akan merangsang Ye Yuan untuk muncul. Aku di sini. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hanya saja, suara ini terlalu dekat seolah-olah berada di samping telinganya. Tiba-tiba, Yu Jinsong merasakan kulit kepalanya kesemutan. Perasaan bahaya yang luar biasa muncul di hatinya dan dia secara naluriah ingin melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya, garis halus biru tiba-tiba menyelimutinya. Bersikap licik terhadap mereka yang tidak waspada, bagaimana Ye Yuan bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Yu Jinsong jatuh ke dalam ruang mukjizat tanpa kejutan sedikitpun. Segera, ruang mukjizat ilahi menghilang. Sebuah pedang menempel di leher Yu Jinsong. Dalam waktu singkat, Ye Yuan sudah menyegel lautan ilahi Yu Jinsong. Semua orang melihat ke arahnya tetapi menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya mengenakan pakaian penjaga kota biasa. Ternyata dia sebenarnya bersembunyi di dalam pasukan penjaga kota. Selain itu,
Targetnya sama sekali bukan Jiang Jadehal melainkan Yu Jinsong. Adegan ini terjadi terlalu cepat sampai semua orang tidak bereaksi dan Yu Jinsong sudah menjadi tawanan. Yu Jinsong adalah pusat kekuatan Dewa Surgawi lapis ke-9. Tidak ada yang menyangka bahwa dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan ditahan oleh Ye Yuan. Penjaga kota berada sangat dekat dengan Yu Jinsong. Jarak ini hanyalah jarak sekejap mata bagi Ye Yuan. Dan dengan kekuatan Yu Jinsong, mustahil bagi Ye Yuan untuk berhasil dengan satu serangan juga. Oleh karena itu, dia sudah lama merencanakannya, menggunakan ruang jejak ilahi untuk menahan pihak lain. Serangkaian cara ini dilakukan sekaligus, sehingga ketiga pusat kekuatan dewa sejati itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Fei Mingtian memandang Ye Yuan dengan tatapan heran, penuh rasa tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berpikir untuk menggunakan metode seperti itu untuk menyelamatkan Jiang Jadehal. Anak laki-laki ini berani dan teliti dalam berpikir, bakatnya melebihi yang lain, sungguh menakutkan. Fei Mingtian berkata dengan kaget. 3 aura menakutkan membubung ke langit. 3 pusat kekuatan dewa sejati yang bersembunyi di dekatnya akhirnya menunjukkan wajah mereka. Ketiga orang itu mengepung Ye Yuan dengan erat tetapi tidak berani melangkah maju. Terjadi keributan di sekitar. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa untuk menghadapi Ye Yuan, Istana Tuan Kota mengirimkan 3 pusat kekuatan dewa sejati. Terlebih lagi, salah satu dari mereka bahkan adalah dewa sejati lapis kedua. Hanya saja ketiga pusat kekuatan dewa sejati ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak dan Yu Jinsong sudah diculik dari bawah kelopak mata mereka. Cara ini sungguh tidak terbayangkan. Yu Jinsong memasang jaring yang mencakup semuanya, ingin menangkap Ye Yuan. Pada akhirnya, dia gagal menangkapnya dan malah terjerat. 3 pusat kekuatan dewa sejati sebenarnya menjadi hiasan. Pembangkit tenaga dewa sejati lapis kedua itu berkata, "Nak, cepat lepaskan Jinsong. Aku akan menghindarkanmu dari kematian." Ye Yuan menatapnya dengan mata seperti melihat orang idiot dan segera menamparkan Yu Jinsong. Suara renyah terdengar jelas di seluruh alun-alun. Cukup banyak orang yang tanpa sadar menyentuh wajahnya sendiri seolah-olah tamparan ini menamparkan wajahnya. Tamparan ini ditujukan untuk Haitang. Ye Yuan berkata dengan dingin, tanpa emosi sedikitpun. Sebuah tamparan mendarat, separuh wajah Yu Jinsong sudah membengkak parah. Kamu berani memukulku." Kata-kata Yu Jinsong tidak jelas, matanya saat melihat Ye Yuan penuh rasa tidak percaya. Yang menjawabnya adalah tamparan kedua. Tamparan ini untuk saudara Jiang. Kedua tamparan ini untuk sementara menarik perhatian. Kehidupan anjingmu, aku akan mengambilnya. Sekarang, lepaskan dia. Ye Yuan berkata dengan dingin. Orang-orang memandang Ye Yuan dengan wajah memuja. Terlalu mendominasi. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka sama sekali tidak akan berani percaya bahwa seseorang bisa mempermainkan seluruh istana Tuan Kota di telapak tangan mereka. Ketenangan ini, kekuatan ini, penyelesaian mudah dari masalah sulit yang seolah-olah mudah, sama sekali bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. 2 tamparan menerpa Yu Jinsong hingga ia menjadi kepala babi. Jiang Jadehal menatap Ye Yuan dengan tatapan kosong, seolah dia tidak mengenalinya. Setelah tidak bertemu selama beberapa ratus tahun, kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah sangat mengerikan. Setelah mendengar kata-kata Yu Jinsong, Jiang Jadehal khawatir dia melibatkan Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu kalau Ye Yuan sebenarnya memainkan hal seperti ini, menangkap Yu Jinsong untuk dijadikan sandera. Ye Yuan, kamu tidak bisa melarikan diri. Yu Jinsong berkata dengan tidak jelas. Dengan adanya kamu, mengapa aku tidak bisa melarikan diri? Ye Yuan berkata dengan dingin. Setelah melepaskan Jiang Jadehal, bagaimana jika kamu membunuhku? Aku bisa melepaskannya, tapi kamu harus bersumpah pada sumpah Dao Surgawi bahwa kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Kata Yu Jinsong. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, bisa. Ye Yuan tidak berencana membunuh Yu Jinsong sejak awal. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Menangkapnya hanya untuk menyelamatkan Jiang Jadehal. Segera, Ye Yuan mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Hal ini membuat hati Yu Jinsong tenang. Biarkan dia pergi. Yu Jinsong mengeluarkan perintah. Borgol dan gelang kaki Jiang Jadehal dilepaskan. Dia yang mendapatkan kembali kebebasannya merasa seperti sedang bermimpi. Enyahlah. Ye Yuan berkata kepada 3 pusat kekuatan dewa sejati. 3 pusat kekuatan besar berhati-hati dalam mengambil tindakan karena takut akan dampaknya dan hanya bisa membuka jalan.
Ye Yuan mendorong Yu Jinsong dan tiba di tempat eksekusi, dan berkata kepada Jiang Jadehal, "Saudara Jiang, Ye Yuan datang terlambat dan membiarkanmu menderita. Aku telah mengecewakanmu dan Haitang." Jiang Jadehal menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berapa hutangku padamu? Agar kamu bisa melakukan hal-hal sejauh ini untuk kakak, aku tidak menjadi saudara denganmu dengan sia-sia." Di luar kota, ada pasukan yang padat. 3 pusat kekuatan dewa sejati berada di depan. Di depan, pedang Ye Yuan menahan Yu Jinsong, membuat Jiang Jadehal terjatuh ke belakang. "Nak, kami sudah melepaskannya dan kamu masih belum melepaskannya, bukankah kamu takut dengan reaksi surgawi Dao?" Dewa sejati lapis kedua berkata dengan suara serius. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kalian semua mengikuti sepanjang jalan, bukankah harus menunggu untuk membunuhku setelah aku melepaskannya? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Biksu bisa lari, tapi kuil tidak bisa lari. Kecuali jika kamu mengabaikan kehidupan dan kematian kota kekaisaran elang surgawi." Yu Jinsong berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan sudah mengucapkan sumpah Dao surgawi, jadi dia tidak takut Ye Yuan tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, ia juga menjadi kurang ajar dan tidak terkendali. Intinya Ye Yuan telah lama diselidiki olehnya secara mendalam. Yu Jinsong tahu bahwa menggunakan ini untuk mengancam Ye Yuan pasti berguna. Siapa sangka Ye Yuan menjawab dengan dingin, "Kamu bisa mengirim orang untuk menghancurkan kota kekaisaran elang surgawi, aku juga tidak berdaya untuk menghentikannya. Namun, mulai hari ini, kamu harus menjaga sarafmu tetap tegang. Kalau tidak, mungkin suatu hari nanti, kamu akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedangku." Wajah Yu Jinsong menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu mengancamku. Tahukah kamu berapa banyak pembangkit tenaga dewa sejati yang dimiliki istana tuan kotaku?" Ye Yuan masih tetap tenang dan berkata, "Aku hanya menjelaskan faktanya. Ada banyak pusat kekuatan dewa sejati yang hadir hari ini juga, tetapi mereka gagal melindungimu." Saat kata-kata ini keluar, tidak hanya Yu Jinsong, beberapa pusat kekuatan dewa sejati itu juga memasang wajah canggung. Ekspresi Yu Jinsong berkedip-kedip tanpa henti. Dia sangat ketakutan. Ye Yuan datang dan pergi seperti bayangan. Selain itu, ia sangat mahir dalam hukum ruang. Benar-benar mustahil untuk dilawan. Yang lebih menakutkan adalah ruang biru itu. Setelah dia dibawa ke ruang mukjizat oleh Ye Yuan, seluruh tubuhnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Berbagai macam kekuatan hukum yang dia pegang sebenarnya semuanya hilang efeknya. Perasaan tidak berdaya itu masih membuatnya memiliki rasa takut yang masih melekat di hatinya hingga saat ini. Dia tidak ingin mengalami perasaan seperti itu lagi. Memikirkan dikuntit setiap hari oleh orang aneh seperti itu, tanpa disadari Yu Jinsong merasa merinding. Yu Jinsong mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, "Kamu, anggaplah dirimu kejam. Permainan birokrasi dan tipu daya, menggunakan skema dan intrik, itu selalu menjadi keahliannya, Yu Jinsong. Dia belum pernah gagal sebelumnya." Tanpa diduga, hari ini semua metodenya telah dipatahkan oleh Ye Yuan yang misterius ini. Ini membuatnya sangat kesal dalam hatinya. Tiba-tiba, ujung alis Ye Yuan bergerak dan dia berkata dengan dingin, "Sejak kamu datang, kenapa kamu tidak berani muncul secara terbuka?" Tidak ada yang menjawabnya. Penjaga kota itu melihat sekeliling, tapi tidak melihat sosok apapun dan bahkan mengira Ye Yuan memakan obat yang salah. Bahkan beberapa pusat kekuatan dewa sejati juga mengalami kerugian. Ye Yuan menyematkan Yu Jinsong, sosoknya bergerak sedikit, muncul di tempat lain. Masih belum muncul, Ye Yuan berkata lagi. Tiba-tiba muncul 2 sosok. Seorang pria parubaya berjubah hitam dan seorang pria tua berjubah abu-abu. "Yang mulia Tuan Kota, Tuan Kepala Akademi." Dewa sejati lapis kedua Tuan Kota dan Fei Mingtian berteriak kaget pada saat yang bersamaan. Sesampainya di sini, Fei Mingtian secara alami juga mengikuti. Keduanya tidak lain adalah penguasa kota 9 sumpah ibu kota kekaisaran, Yu Wenfeng, serta kepala Akademi Kongming, Li Kongming. Li Kongming memandang Ye Yuan, sedikit kejutan muncul di matanya saat dia berkata, "Seorang pria muda yang baik. Sepertinya pencapaianmu dalam hukum ruang jauh lebih kuat dari yang dibayangkan kepala akademi ini." Semua orang memandang Ye Yuan dengan sangat terkejut. Mereka sangat bingung bagaimana Ye Yuan menemukan 2 sosok puncak ini. Bahkan pusat kekuatan dewa sejati itu tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang kedatangan kedua orang ini. Terutama beberapa pusat kekuatan dewa sejati, mereka bahkan memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut.
Ye Yuan bisa menemukan Yuan Feng dan Li Kongming, tapi mereka tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa pencapaian Ye Yuan dalam hukum ruang jauh di atas mereka. Tapi Ye Yuan hanyalah dewa surgawi lapis kelima. Ye Yuan mengabaikan Li Kongming. Dia berkata ke area kosong lainnya, jika aku tidak salah menebak, orang yang bersembunyi di sana adalah Tuan Paviliun Ling Huakan. Semua orang kembali khawatir. Tidak ada yang mengira bahwa Tuan Paviliun Ling Hua juga datang secara pribadi. Wajah Yuan Feng dan Li Kongming sedikit berubah. Mereka sebenarnya tidak menyadari bahwa masih ada orang yang bersembunyi di kehampaan. Menyembunyikan dalam kehampaan, ini adalah metode penyembunyian tingkat tinggi. Tingkat penyembunyiannya secara alami sangat terkait dengan penerapan hukum ruang oleh seniman bela diri. Kultivasi mencapai alam dewa sejati, dunia kecil seseorang sudah sangat lengkap, hukum ruang yang dirasakan melalui dunia kecil secara alami juga akan menjadi lebih kuat. Hanya saja penerapan hukum ruang juga berbeda-beda pada setiap orang. Bahkan bagi orang-orang di alam yang sama, terdapat perbedaan yang sangat besar juga. Yuan Feng dan Li Kongming sudah lama mengetahui pihak lain. Hanya saja mereka bahkan tidak menemukan Tuan Paviliun Ling Hua. Ini menunjukkan bahwa Tuan Paviliun Ling Hua telah melampaui mereka dalam aspek ini. Tentu saja, ini hanyalah tipuan kecil bagi pusat kekuatan setingkat mereka. Mereka bersembunyi di kehampaan, tidak mampu mengeluarkan aura apapun. Begitu ada aktivitas apapun, pihak lain akan mendeteksinya. Bahkan menggunakannya untuk menyerang secara diam-diam tidak akan berhasil. Namun meski begitu, Tuan Paviliun Ling Hua juga menjadi semakin misterius karena hal ini. Bagi pusat kekuatan di level ini, tanda-tanda perbedaan kecil apapun bisa memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi kemenangan. Metode penyembunyian ini adalah yang paling sulit ditemukan. Tapi mereka bertiga, tidak ada satupun yang benar-benar bisa lolos dari pandangan misterius Ye Yuan. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Tuan Paviliun Ling Hua yang berjubah hitam perlahan memperlihatkan sosoknya. Hanya saja dia bersembunyi di balik jubah hitam, sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Anak muda, kamu sungguh hebat. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Paviliun Ling Huaku? Tuan Paviliun Ling Hua perlahan berkata. Ekspresi Yuan Feng dan Li Kongming berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Paviliun Ling Hua ingin merekrutnya saat dia membuka mulutnya. Ye Yuan, jangan. Akademi Kongming adalah rumahmu. Li Kongming buru-buru berkata. Yuan Feng juga angkat bicara, Ye Yuan, selama kamu bergabung dengan Istana Tuan Kota, masalah hari ini akan dihapuskan, aku akan memberimu tanah 100 kota. Saat kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Tanah dengan 100 kota, berapa banyak sumber daya yang dimilikinya? Berapa banyak seniman bela diri yang dimilikinya, dan seberapa kuat sebuah faksi dapat dikembangkan? Bagi seniman bela diri, ini benar-benar merupakan godaan yang tak tertahankan. Selama Ye Yuan setuju, dia setara dengan penguasa ibu kota kekaisaran kecil. Awalnya mereka berpikir bahwa 3 pusat kekuatan puncak keluar untuk berperang dengan Ye Yuan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya situasinya seperti ini. Ayah, diam, bukan urusanmu di sini. Yu Jinsong baru saja hendak berbicara ketika dia dipotong oleh Yuan Feng tanpa perasaan. Ye Yuan memandang Tuan Paviliun Ling Hua dan berkata dengan dingin, aku ingin bergabung dengan Paviliun Ling Hua, itu juga bukan tidak mungkin. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Hati semua orang melonjak, terutama hati Yuan Feng dan Li Kongming. Serahkan Rong Xiyue padaku, Ye Yuan berkata dengan dingin. Tuan Paviliun Ling Hua terdiam sejenak dan berbicara, kamu dapat mengubah ke syarat lain. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, aku hanya menyatakan syaratnya, setuju atau tidak, itu terserah kamu. Selesai berbicara, dia menoleh ke Yuan Feng dan berkata dengan dingin, aku tidak ingin tanah 100 kota. Aku hanya menginginkan nyawa Yu Jinsong. Jika Anda setuju, saya akan bergabung dengan Istana Tuan Kota. Apa katamu? Saat Yu Jinsong mendengar ini, dia langsung meledak. Tapi Ye Yuan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia menatap lurus ke arah Yuan Feng, tidak sedikit pun takut. Tapi keberanian Ye Yuan juga membuat semua orang bingung. Dia bahkan tidak menginginkan tanah 100 kota dan hanya menginginkan kehidupan Yu Jinsong, yang benar-benar berpikiran luas. Tentu saja banyak juga orang yang merasa dirinya bodoh. Tapi Jiang Jadehal di sampingnya tersentuh, memahami bahwa Ye Yuan melampiaskan rasa frustrasinya kepada ayah dan anak mereka di sini. Negeri dengan 100 kota, kekuatan dan pengaruh macam apa, betapa mulianya itu.
Yu Wenfeng benar-benar mengeluarkan modal darah untuk mengikat Ye Yuan. Tapi Ye Yuan bahkan tidak mengedipkan mata dan menolak. Yu Wenfeng mengerutkan kening dan berkata, jika tidak, semua hal lainnya bisa didiskusikan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, sekarang aku yang menyatakan persyaratannya, bukan kamu. Wajah Yu Wenfeng berubah dan dia berkata sambil mendengus dingin, nak, apakah kamu benar-benar ingin menderita kemurkaan dari istana tuan kotaku? Tahukah kamu apa maksudnya? Yu Wenfeng, apakah menurutmu kamu mengesankan? Aku, Li Kongming, sedang melindungi Ye Yuan. Li Kongming berkata sambil tersenyum dingin. Dengan kelihayannya, bagaimana ia bisa melepaskan kesempatan ini? Dua syarat yang Ye Yuan nyatakan, tidak mungkin keduanya setuju. Lalu, Ye Yuan hanya bisa memilih Akademi Kongming. Ye Yuan menatap Li Kongming sekilas dan berkata dengan dingin, kamu juga tidak perlu menyia-nyiakan usahamu, aku tidak akan pergi ke Akademi Kongming. Ekspresi Li Kongming berubah, dan dia bertanya, kenapa? Tahukah kamu konsekuensi apa yang akan terjadi tanpa perlindungan Akademi Kongmingku? Hahaha, Li Kongming, bermain-main selama setengah hari, kamu hanya berada di bawah halusinasi bahwa pihak lain akan bersedia. Dia tidak membelinya sama sekali. Yu Wenfeng tertawa keras ketika mendengar itu. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian juga jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Aku, Ye Yuan, tidak membutuhkan perlindungan siapapun, aku datang ke ibu kota Kekaisaran Sembilan Sumpah hanya demi menyelamatkan saudara Jiang. Sekarang masalahnya sudah selesai, aku tidak mau repot-repot terlibat dalam urusan kalian. Lingkungan di sekitar terdiam, mereka semua tercengang mendengar kata-kata Ye Yuan. Arogan, terlalu sombong, menghadapi sekelompok pusat kekuatan dewa sejati, Ye Yuan sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti ini hanya mendekati kematian. Apakah anak laki-laki ini memiliki masalah dengan kepalanya, atau apakah dia benar-benar bergantung? Di negeri ibu kota Kekaisaran, pusat kekuatan dewa sejati adalah makhluk yang berdaulat. Ye Yuan sebenarnya membuat mereka tidak menganggap diri mereka sebagai masalah besar. Perkataan semacam ini hanyalah pengkhianatan tingkat tinggi. Dan dia sendiri hanyalah dewa surgawi lapis kelima yang kecil. Ketiga pusat kekuatan besar semuanya terkejut ketika mereka mendengarnya. Segera, Yu Wenfeng tertawa keras dan berkata, nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ye Yuan menjawab dengan dingin, tentu saja aku tahu. Yu Wenfeng tertawa karena sangat marah dan berkata, baiklah, kursi ini ingin melihat seberapa besar kepercayaan dirimu untuk mengucapkan kata-kata seperti ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu bisa mencobanya. Saat dia berkata, Ye Yuan mendorong Yu Jinsong dan langsung mengusirnya. Semua orang tercengang, apakah Ye Yuan mengembalikan sandera ke lawan? Bagaimana mereka akan bertarung? Pembangkit tenaga dewa sejati dari istana tuan kota buru-buru bergerak dan menangkap Yu Jinsong. Akhirnya lolos dari kendali Ye Yuan, Yu Jinsong menunjuk ke arah Ye Yuan dan berteriak dengan marah, ayah, bunuh dia. Bunuh dia. Yu Wenfeng langsung memukul telapak tangannya. Gelombang energi yang mengerikan menimpa Ye Yuan. Saudara Jiang, ikuti aku. Ye Yuan meraih kerah Jiang Jadehal yang kulitnya memutih, sosoknya bergerak, menghilang dari tempatnya berdiri. Telapak tangan Yu Wenfeng yang mengerikan segera menghantam udara tipis. Kelompok pusat kekuatan tiba-tiba berteriak kaget, pergeseran spasial. Mereka semua tahu bahwa hukum ruang Ye Yuan cukup kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa hukum itu sudah mencapai tingkat seperti itu. Tidak heran dia bisa membantai di dalam hutan riang. Ternyata hukum ruangnya sudah dipahami sampai lapis keempat. Tidak hanya itu, dia sudah menggabungkan hukum pedang dao dan hukum ruang. Bakat ini terlalu menakutkan. Ternyata ini kepercayaan dirinya, ternyata dia sudah mantap di posisi yang tak terkalahkan. Di tengah gelombang seruan, sosok Ye Yuan muncul sekali lagi. Tempat dia berdiri sangat bagus di antara tiga kekuatan besar. Pengaturan pertarungan sebelumnya, sebenarnya, Ye Yuan sudah lama menghitungnya. Begitu ketiga orang ini melancarkan serangan, dia akan bisa segera menjauh, menghindari serangan ketiga orang tersebut. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya? Oleh karena itu, ketika Yu Wenfeng melancarkan serangannya, Ye Yuan langsung menghindarinya. Menghadapi tiga pusat kekuatan besar dari jauh, Ye Yuan berdiri dengan bangga, membuat orang merasa sangat kesurupan. Ye Yuan jelas hanyalah dewa surgawi lapis kelima yang sederhana. Namun dalam hal aura,
dia sebenarnya tidak kalah dari 3 pusat kekuatan dewa sejati. Ye Yuan memandang Yu Wenfeng dan berkata dengan dingin, "Sekarang, kamu melihat kepercayaan diriku." Yu Wenfeng mendengus dingin dan berkata, "Terus kenapa? Mungkinkah kamu berpikir kursi ini tidak dapat melakukan apapun kepadamu karena kamu mengetahui pergeseran spasial?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku tahu bahwa kecepatan pusat kekuatan dewa sejati sangat cepat, sebanding dengan pergeseran ruang. Namun, jika aku tidak yakin dengan kecepatanku sendiri, apakah menurutmu aku akan berdiri di sini untuk berbicara dan mengobrol denganmu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya lagi." Pertarungan tadi, Yu Wenfeng tidak berusaha sekuat tenaga. Ye Yuan juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat ini, kultivasi Ye Yuan semakin dalam dari hari ke hari. Pemahamannya tentang pergeseran spasial juga semakin mendalam. Kemampuan pergeseran spasial tidak lagi seperti dulu. Bahkan ketika menghadapi pusat kekuatan dewa sejati, dia juga punya modal untuk melarikan diri. Selama dia menghindari kekuatan dunia dari pusat kekuatan dewa sejati, betapapun luasnya dunia ini, dia bisa berkeliaran sesuka hatinya. Tentu saja, jika ruang untuk menampilkannya tidak mencukupi, begitu dia jatuh ke dalam domain dunia pusat kekuatan dewa sejati, maka dia akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia menangkap Yu Jinsong sebagai sandera dan mundur keluar kota. Itu untuk menghindari domain dunia dari pusat kekuatan dewa sejati ini. Semuanya sudah lama dalam perhitungannya. Jika dia tidak merencanakan rute mundur untuk dirinya sendiri, bagaimana dia berani menerobos ke ibu kota Kekaisaran Sembilan Sumpah sendirian dan menyelamatkan Jiang Jadehal sendirian? Ekspresi Yu Wenfeng sangat marah. Sudah cukup memalukan bahwa dia, dewa sejati tingkat menengah yang agung, mengambil tindakan, dan sebenarnya tidak bisa mengalahkan dewa surgawi lapis kelima yang kecil. Sekarang, dia tidak akan mencoba lagi dengan gegabah. Dan sekarang, dia juga mengerti maksud Ye Yuan. Tempat di mana Ye Yuan berdiri sangat bagus di luar tempat yang bisa dijangkau oleh kekuatan dunianya, membuatnya sangat kesal. Tuan Pavilion Linghua yang selama ini diam tiba-tiba berbicara, "Anak yang hebat, menarik. Menarik, hanya saja kamu bisa melarikan diri, tetapi bisakah kota Kekaisaran Elang Surgawi melarikan diri?" Ye Yuan tidak terkejut karena kota Kekaisaran Elang Surgawi merupakan anak kompi dari ibu kota Kekaisaran Sembilan Sumpah. Terlalu mudah bagi mereka untuk menyelidiki hubungannya dengan Elang Surgawi. Dia memandang Tuan Pavilion Linghua dan berkata dengan dingin, "Memang benar, saat ini aku tidak berdaya untuk menghentikan kalian semua menghancurkan Elang Surgawi. Tapi kalian semua juga tidak bisa menangkapku. Kalian ingat ini untukku, selama kalian semua berani menyentuh Elang Surgawi, aku akan menghancurkan 3 faksi utama kalian dalam waktu kurang dari 500 tahun." Kata-kata ini, Ye Yuan ucapkan dengan santai. Tapi niat membunuh dalam suara itu jelas bagi siapapun. "Heh, kamu, bocah, sangat percaya diri. 500 tahun dan kamu ingin membasmi kami." Yu Wenfeng berkata sambil tersenyum dingin. Jelas dia tidak mempercayainya. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika aku mau, mungkin tidak perlu 500 tahun. Jangan lupa, aku juga seorang alkemis. Seorang alkemis yang sangat tangguh. Seorang alkemis yang sangat tangguh. Heh, seberapa hebatnya dirimu? Mungkinkah kamu bahkan bisa menyempurnakan pil dewa peringkat 6? Yu Wenfeng berkata sambil tersenyum dingin. Dewa alkimia bintang 5 ada di mana-mana di ibu kota Kekaisaran. Ada juga beberapa yang tangguh. Dia tidak percaya betapa hebatnya Ye Yuan, dewa alkimia bintang 5. Insiden Lin Changqing yang menyebabkan gangguan besar di Elang Surgawi terjadi baru-baru ini. Ye Yuan datang terlalu cepat, beritanya belum menyebar ke ibu kota Kekaisaran. Tentu saja, ini juga karena Wutian Inspektur ini telah dihabisi, dan transmisi informasi juga sangat melambat. Jika mereka tahu bahwa Ye Yuan langsung membuang pil langit biru bulan matahari, mereka pasti akan mengutuk Ye Yuan karena menjadi anak yang boros. Ye Yuan dengan santai membuang 3 botol kecil, terbang langsung menuju 3 pusat kekuatan besar. Ketiga orang itu menangkap botol-botol kecil itu dan melihatnya, pupil matanya mengecil. Setelah itu, mereka menggunakan tatapan kaget yang tak tertandingi untuk melihat Ye Yuan. Meski bukan pil langit biru bulan matahari yang merupakan pil obat yang menantang surga, pil obat yang dikeluarkan Ye Yuan juga cukup membuat mereka kagum. Lagi pula, apa yang Ye Yuan keluarkan adalah pil dewa roh yang sangat besar. "Saudara Jiang, ayo pergi." Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi.
Semua orang menggunakan tatapan bingung untuk melihat ketiganya. Mereka tidak tahu jenis pil obat apa yang sebenarnya bisa membuat 3 pusat kekuatan besar kehilangan ketenangan. Ayah, mereka sudah pergi. Yu Jinsong meraung marah. Tamparan yang jelas bergema, Yu Jinsong langsung ditampar. Ikat anak tidak berbakti ini untukku dan bawa kembali. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, menghilang. Li Kongming dan Tuan Pavilion Ling Hua juga menghilang. Semua orang terlihat tercengang, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. 3 pil obat benar-benar membuat sikap 3 pusat kekuatan besar mengalami transformasi yang begitu bergejolak. Semua orang tahu bahwa Yu Jinsong adalah putra Yu Wenfeng yang paling berharga. Sekarang, dia sebenarnya ingin mengikat Yu Jinsong. Ye Yuan ini benar-benar menakutkan. Insiden penggerebekan di tempat eksekusi ibu kota Kekaisaran 9 Sumpah ini berakhir begitu saja. Namun Ye Yuan menjadi legenda kota 9 Sumpah. Dewa Surgawi lapis kelima menyebabkan gangguan besar di ibu kota Kekaisaran dan mundur sepenuhnya. Yang lebih penting lagi, di 3 faksi utama sebenarnya tidak ada seorang pun yang mencela kota Kekaisaran Elang Surgawi. Tak lama kemudian, berita lain menyebar ke 3 kekuatan besar. Belum lama ini, pusat kekuatan Empyrean pernah membantai dalam perjalanannya menuju kota Kekaisaran Elang Surgawi dan pada akhirnya, kembali dengan kekalahan. Bahkan ada sedikit selingan di antara keduanya, Ye Yuan mengeluarkan pil langit biru roh besar. Kedua berita ini tiba-tiba mengejutkan 3 faksi besar. Segera, sebuah berita yang membuat orang semakin terkejut keluar dari istana Tuan Kota. Ye Yuan ditunjuk sebagai Inspektur Patroli 10 Kota Punggung Bukit Selatan yang baru. Selain itu, Ye Yuan, Inspektur Patroli ini, tidak perlu memberikan penghormatan kepada ibu kota Kekaisaran dan tidak perlu melaporkan pekerjaannya ke ibu kota Kekaisaran. Tidak perlu mendengarkan perintah dan tidak melayani. Saat perintah ini keluar, seluruh ibu kota Kekaisaran 9 Sumpah terguncang. Ini setara dengan Ye Yuan yang menjadi penguasa mutlak 10 kota punggung Bukit Selatan, memperoleh wilayah dan menjadi raja. Kenyataannya, 10 kota punggung Bukit Selatan hanya terdiri dari 10 kota Kekaisaran yang sangat miskin, hanya sehelai rambut dari 9 ekor sapi untuk ibu kota Kekaisaran 9 Sumpah. Namun hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ibu kota Kekaisaran 9 Sumpah. Saat berita itu keluar, seluruh kota Kekaisaran Elang Surgawi bersukacita. Ye Yuan awalnya adalah sosok Dewa Elang Surgawi. Saat ini, kepala tetua menjadi inspektur patroli, hari-hari mereka di masa depan akan menjadi lebih baik. Kita harus tahu, upeti tahunan kota Kekaisaran adalah jumlah yang sangat mengerikan. Bagi tempat tandus seperti Elang Surgawi, ini merupakan beban yang sangat berat. Itu juga karena keseluruhan kekuatan Elang Surgawi tidak dapat meningkat selama ini. Setelah Ye Yuan menjabat sebagai inspektur patroli, beban pajaknya sangat berkurang. Ini adalah sesuatu yang membuat semua seniman bela diri berhutang budi. Kecintaan dan dukungan seniman bela diri punggung Bukit Selatan terhadap Ye Yuan mencapai puncaknya selama beberapa waktu. Namun, ada juga masalah yang janggal. Setelah kedatangan Leng Qiuling dan yang lainnya, posisi Zuo Suji dan beberapa dari mereka pembangkit tenaga Dewa Surgawi menjadi canggung. Cahaya putih memperoleh darah asli macan putih, kekuatannya meningkat dengan kecepatan luar biasa, sudah menembus Dewa Surgawi peringkat 5 tingkat menengah. Kekuatan Ning Tianping juga telah menembus alam Dewa Surgawi lapis keempat. Leng Qiuling melangkah lebih jauh tanpa berkata apa-apa, dia memurnikan lebih banyak lagi darah asli Vermilion Bird dan sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi tahap akhir saat ini, mencapai alam Dewa Surgawi lapis ketujuh. Sebaliknya, posisi Zuo Suji, penguasa kota ini, tampak canggung. Namun, Ye Yuan mengeluarkan sejumlah besar obat-obatan roh ketika dia keluar dari roh Void. Obat-obatan roh tingkat rendah yang dia berikan kepada Zuo Suji untuk dikonsumsi secara alami tidak sedikit. Di bawah bantuan Ye Yuan, Zuo Suji dan yang lainnya menerobos dunia satu demi satu. Pada hari ini, Zuo Suji menerobos ke alam Dewa Surgawi lapis ketiga dan segera datang mencari Ye Yuan. Zuo Suji, terima kasih Yang Mulia. Jika bukan karena Yang Mulia, Suji mungkin tidak akan mampu menerobos menjadi Dewa Surgawi lapis ketiga seumur hidup ini. Zuo Suji bersujud di tanah sambil berkata, urusan pribadi seseorang pasti dia sadari. Zuo Suji tahu bahwa potensinya telah lama habis. Sangat mustahil untuk menerobos menjadi Dewa Surgawi lapis ketiga. Tapi pil obat dari Ye Yuan memberinya kesempatan hidup baru. Dia tidak hanya menerobos ke alam Dewa Surgawi lapis ketiga,
Itu bahkan merangsang potensinya sekali lagi. Dia merasa bahwa dia masih bisa terus memahami Dao Surgawi sekarang dan bahkan menerobos ke alam Dewa Surgawi lapis keempat. Inilah yang dia tidak berani pikirkan sama sekali sebelumnya. Dan inilah tepatnya aspek kuat dari pil roh kehampaan, pil Dewa Roh yang sangat besar. Kita harus tahu, hanya pil Dewa peringkat 5 yang menggerakkan bahkan Lin Changqing, pusat kekuatan Empyrean yang berasal dari Kaisar Surgawi Bodhimanda. Zuo Suji tahu dalam hatinya bahwa jenis pil obat yang digunakan padanya adalah pemborosan yang berlebihan atas anugerah dewa. Membiarkan orang-orang jenius mengambil alih adalah memanfaatkan hal-hal sebaik-baiknya. Tapi Ye Yuan memberikannya padanya tanpa ragu sedikit pun. Oleh karena itu, terhadap Ye Yuan, Zuo Suji masih bersyukur selain rasa terima kasih. Apa yang saudara Zuo katakan? Dulu, tanpa perhatianmu, Ye Yuan yang sekarang tidak akan ada lagi. Masalah sepele ini tidak layak untuk disebutkan. Di masa depan, kamu akan menyadari bahwa ini hanyalah masalah kecil, ranahmu juga sama sekali tidak akan berhenti di Dewa Surgawi lapis ketiga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ketika Zuo Suji mendengar itu, dia gelisah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ya, apa artinya ini bagi Ye Yuan? Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai Dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Tadi sedang membicarakan hal ini kan? Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Zuo ini datang hari ini, selain berterima kasih kepada Yang Mulia, aku juga ingin mengundurkan diri dari posisi penguasa kota. Kata Zuo Suji. Saat ini, Ye Yuan tidak berbeda dengan tiran lokal. Penunjukan penguasa kota, dia secara alami memiliki keputusan akhir. Ye Yuan tahu apa yang dipikirkan Zuo Suji di dalam hatinya dan berkata sambil melambaikan tangannya, Saudara Zuo, kamu tidak perlu seperti ini. Kamu masih menjadi penguasa kota. Posisi penguasa kota ini juga tidak dapat dicapai oleh siapapun yang ranahnya lebih tinggi. Trik-trik yang terlibat, mereka juga tidak dapat mengetahuinya dalam waktu singkat. Tuan kota ini, posisi paling cocok untukmu. Saudara Zuo, aku, inspektur patroli ini, juga dipaksa melakukan apa yang di luar kemampuanku, ada banyak hal yang terlalu rumit dan sulit untuk diurai. Kamu juga sadar, ambisiku tidak terletak di sini. Urusan sekuler ini, aku harap saudara Zuo dapat ikut menanggung bebanku. Ye Yuan mengatakannya dengan sangat tulus, membuat Zuo Suji ketakutan dan gentar. Dia tentu saja mengetahui ambisi Ye Yuan. Bagaimana 10 kota punggung bukit selatan yang kecil bisa menahannya. Hanya saja, jika dilihat sekarang, Ye Yuan berencana menjadikan tempat ini sebagai markasnya. Hal ini membuat Zuo Suji sangat senang. Karena Yang Mulia berkata demikian, maka, Zuo ini akan menebalkan wajahku dan terus memegang jabatan itu. Kedua orang itu sedang berbicara ketika Ning Tianping tiba-tiba datang untuk melapor. Dia berkata, Yang Mulia, ada pusat kekuatan di luar yang mengatakan bahwa dia adalah murid Anda dan ingin bertemu dengan Anda. Murid, Ye Yuan mengerutkan kening dan tidak bisa memikirkan apapun setelah berpikir lama. Kapan dia menerima murid? Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya juga tidak ada yang berani datang dan menyamar sebagai muridnya saat ini kan. Biarkan dia masuk, perintah Ye Yuan. Tidak lama kemudian, Ning Tianping memimpin seorang pria muda masuk, wajahnya yang tampan seperti ukiran batu giok, anggun dan alami. Guru, ketika pemuda itu melihat Ye Yuan, wajahnya terlihat sangat gembira dan dia menekan kepalanya ke tanah. Melihat pihak lain, Ye Yuan akhirnya ingat siapa murid ini dan langsung gembira. Bai Chen. Pemuda ini adalah murid yang diambil Ye Yuan saat itu di dunia kaki Bukit Langit. Itu adalah penguasa istana dari Istana Suci Malam Putih, Bai Chen. Berpisah selama hampir 1000 tahun, Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia benar-benar datang untuk menemukannya, dan segera merasa sangat hangat. Ning Tianping dan Zuo Suji di sampingnya sama-sama memasang ekspresi aneh saat melihat pemandangan ini. Pusat kekuatan puncak Dewa Surgawi lapis ke-9 ini benar-benar memanggil guru ketika dia melihat Ye Yuan. Tampaknya agak aneh, apapun yang terjadi. Tentu saja mereka tidak merasa Ye Yuan tidak memenuhi syarat. Hanya saja ranah muridnya bahkan lebih tinggi daripada ranah gurunya, ini memang agak tidak biasa. Selain itu, Bai Chen ini juga masih terlalu muda, untuk benar-benar sudah mencapai puncak kultivasi Dewa Surgawi lapis ke-9. Hal itu membuat mereka merasa sangat aneh. Yang Mulia adalah Yang Mulia, bahkan menerima seorang murid pun sungguh luar biasa. Ning Tianping berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Kamu mengikuti Yang Mulia begitu lama,
pernahkah kamu melihat Yang Mulia menerima murid sebelumnya? Zuo Suji bertanya. Ning Tianping menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah terlihat sebelumnya. Mata Zuo Suji menyusut dan dia berkata dengan terkejut, kalau begitu, bukankah itu berarti Yang Mulia sudah menerima murid ini sebelum datang ke elang surgawi? Murid ini, juga terlalu menantang surga kan? Usia Bai Chen bahkan lebih muda dari Ye Yuan. Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan? Hahaha, cepat bangun. Aku tidak menyangka bahwa apa yang kamu sempurnakan sebenarnya adalah puncak buah Dao Dewa Surgawi lapis ke-9, Rana-mu saat ini sebenarnya berada di atas milikku. Ye Yuan jarang tertawa terbahak-bahak. Dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan Bai Chen tumbuh dewasa. Untuk dapat mencapai prestasi seperti itu saat ini, dia tentu saja bahagia. Dewa Surgawi lapis ke-9 puncak, meskipun tidak dianggap sebagai tokoh besar yang mengesankan, ia juga sudah dianggap sebagai pusat kekuatan di suatu wilayah. Ketika Ning Tianping dan Zuo Suji mendengar ini, barulah mereka menyadari. Ternyata Bai Chen benar-benar menyempurnakan buah Dao Dewa Surgawi untuk dikultivasikan begitu cepat. Bai Chen tersipu malu dan berkata, Guru, jangan mengolok-olokku lagi. Kecepatan kultivasi guru sungguh menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, Anda berkultivasi dari alam mendalam gua ke alam Anda saat ini, itu jarang terlihat secara universal. Terlebih lagi, guru masih memiliki potensi yang tak terbatas, tetapi aku tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menerobos. Berbicara sampai di sini, sedikit rasa kesal melintas di tatapan Bai Chen. Bagi dia saat itu, alam Dewa Surgawi adalah sebuah eksistensi yang terlalu tinggi untuk dicapai, sebuah alam yang mustahil untuk dicapai sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, dia adalah penguasa kaki Bukit Langit, pusat kekuatan Dewa Surgawi lapis ke-9. Cakrawalanya sudah berbeda dari biasanya. Di dunia surga ini, masih ada dunia yang sama sekali berbeda. Saat itu, Ye Yuan juga sudah memperingatkannya sebelumnya. Namun saat itu, di satu sisi, ia terpaksa oleh keadaan. Di sisi lain, ia mengaku belum bisa mencapai ranahnya saat ini. Tapi sekarang, ketika dia benar-benar menyempurnakan buah Dao, dia agak merasakan kehilangan. Jalan itu dipilih olehnya, dia tidak menyesalinya. Namun rasa kehilangan di hatinya tidak bisa dihindari. Apalagi setelah melihat Ye Yuan, perasaan seperti ini menjadi semakin kuat. Melihat penampilan Bai Chen, Ye Yuan juga menghela nafas. Bakat Bai Chen cukup bagus di dunia kaki Bukit Langit. Namun dengan bakatnya, sangat sulit untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Memurnikan buah Dao memang merupakan pilihan yang sangat layak baginya. Namun keinginan manusia terus berkembang. Siapa yang rela tidak pernah membuat kemajuan seumur hidupnya? Apalagi Bai Chen masih sangat muda. Berpikir sampai di sini, sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benak Ye Yuan. Apakah orang yang memurnikan buah Dao benar-benar tidak memiliki harapan untuk naik peringkat lagi? Mungkin dia bisa menemukan pil obat yang bisa membuat orang yang memurnikan buah Dao naik peringkat. Begitu ide ini lahir, tidak dapat dihentikan apapun yang terjadi. Bai Chen, surga tidak menutup semua jalan. Mungkin masih ada jalan. Datang menemuiku kali ini, rencana apa yang kamu punya? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Bai Chen mengira Ye Yuan sedang menghiburnya dan hanya memaksakan senyum. Setelah Bai Chen menyempurnakan buah Dao, dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami Dao Surgawi lagi, kultivasinya juga tidak akan mengalami pertumbuhan apapun. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, hasil ini juga tidak dapat diubah. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa gurunya tidak menggertaknya. Benar-benar tidak ada harapan sama sekali. Dia berbeda dari orang-orang di ranjang kematian mereka yang merebut buah Dao. Dia masih terlalu muda. Dia tidak mau melakukannya, jadi dia keluar dari dunia kaki Bukit Langit, ingin datang ke dunia bentangan surga untuk mencari peluang keberuntungan. Dia datang untuk mencari Ye Yuan sebelumnya, tetapi pada saat itu, Ye Yuan sudah meninggalkan elang surgawi, keberadaannya tidak diketahui. Oleh karena itu, dia mulai berkeliaran di dunia bentangan surga. Namun semakin dia melakukan kontak, semakin dia putus asa. Dia tahu bahwa setelah memurnikan buah Dao, tidak ada lagi kemungkinan untuk menerobos. Kecuali seseorang menyempurnakan buah Dao yang lebih kuat. Namun kesulitan ini terlalu besar. Semakin tinggi buah Dao, semakin langka buahnya. Peluang untuk muncul terlalu rendah. Selain itu, setiap kali mereka muncul, ada banyak pusat kekuatan yang pergi untuk merebutnya. Oleh karena itu, Bai Chen menjadi semakin putus asa.
Guru, saya ingin tetap di sisi Anda. Jika Anda memiliki sesuatu yang perlu dilakukan oleh murid ini akan melaksanakan kewajiban saya. Kata Bai Chen. Bai Chen sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, dia sudah lama mati, apalagi menjadi penguasa dunia kaki bukit langit. Saat ini, tingkat kultivasinya masih bisa memberikan sedikit manfaat bagi Ye Yuan. Beberapa tahun lagi, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukan berbagai tugas untuk Ye Yuan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, Tianping, pergi dan panggil mereka bersama, aku akan memperkenalkan kepada mereka muridku ini. Ye Yuan memperkenalkan para ahli alam dewa surgawi milik Kekaisaran Elang Langit, semua orang akhirnya juga mengenal murid Ye Yuan ini. Hanya saja di dalam hati mereka, semua orang masih meremehkannya, dewa surgawi lapis ke-9 ini. Hanya saja tidak ada yang mengungkapkannya. Di antara orang-orang ini termasuk Ning Tianping, Cahaya Putih, serta Leng Qiuling dan yang lainnya. Seniman bela diri yang menyempurnakan buah dao, setiap orang pasti memiliki diskriminasi di hati mereka. Pertama, ini adalah sesuatu yang diperoleh tanpa kerja keras apapun. Kedua, potensi orang seperti ini sudah habis dan tidak mungkin bisa ditembus lagi. Jika Bai Chen pergi ke kota kekaisaran biasa, semua orang tentu tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Tapi dengan berada di sisi Ye Yuan, semua orang punya masa depan yang tak terbatas. Hanya Bai Chen yang tidak akan pernah bisa berkembang. Oleh karena itu, meskipun Bai Chen saat ini adalah alam kultivasi tertinggi di 10 kota punggung Bukit Selatan, pusat kekuatan nomor 2 dalam kecakapan bela diri, setiap orang sebenarnya kurang lebih memiliki cemoohan di dalam hati mereka. Suasana halus seperti ini, Bai Chen juga bisa merasakannya sendiri. Tapi, demi Ye Yuan, dia menahannya. Ye Yuan secara alami juga bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengenai hal ini, dia juga tidak berani mengatakan secara pasti. Oleh karena itu, dia tidak mengatakannya kepada siapapun. Selanjutnya, pada saat ini, ibu kota Kekaisaran 9 Sumpah di sisi itu juga mengirim orang. Pada hari ini, Istana Tuan Kota dari Ibu Kota Kekaisaran 9 Sumpah mengirim beberapa seniman bela diri, membawa seorang tahanan, tiba di Kota Kekaisaran Elang Surgawi. Yang di depan adalah seorang pemuda. Pemuda ini sedikit lebih tua dari Yu Jinsong, tetapi dia memiliki beberapa kesamaan di antara kedua alisnya. Melihat Ye Yuan, pemuda itu membungkuk memberi hormat dan berkata, saya Yu Changyun. Saya datang ke sini khusus untuk memberi hormat kepada Tuan Inspektur Patroli atas perintah ayah. Di antara para pendatang, tidak ada satupun pusat kekuatan alam dewa sejati. Di kota Kekaisaran Elang Surgawi, selain babi merah muda misterius itu, mereka juga tidak memiliki alam dewa sejati. Istana Tuan Kota yang melakukan hal itu sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup terhadap punggung Bukit Selatan. Tentu saja, semua orang sadar bahwa sebenarnya itu adalah rasa hormat terhadap Tuan Inspektur Patroli Ye Yuan. Mereka semua adalah penguasa ibu kota kekaisaran. Jika bukan karena guru Ye Yuan, bagaimana mungkin mereka bisa datang ke pedalaman kita? Aku mendengar bahwa orang yang berbicara dengan Tuan Ye Yuan adalah putra Tuan Kota Kekaisaran 9 Sumpah, setengah langkah dari alam dewa sejati. Bahkan dia harus bersikap sopan kepada guru kita Ye Yuan. Guru Ye Yuan benar-benar luar biasa, bahkan pusat kekuatan dewa sejati pun harus bersikap berdasarkan ekspresinya. Di dalam kota, banyak orang menyaksikan Ye Yuan bertemu dengan para jagoan penguasa kota dengan ekspresi mengidolakan di wajah mereka. Ye Yuan melirik Yu Jinsong yang sudah terbungkus semuanya. Dia kemudian berkata dengan dingin, sepertinya Tuan Kota yang mulia sangat tulus. Ye Yuan mengerti bahwa ikatan ini dilakukan agar dia bisa melihatnya. Yu Jinsong tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pembatasan yang dia tanam pada Yu Jinsong, Istana Tuan Kota masih belum bisa menghilangkannya sampai sekarang. Esensi ilahi kekacauan milik Ye Yuan memang sangat istimewa. Bahkan bercampur dengan tanda dewa biru di dalamnya. Bahkan jika pusat kekuatan dewa sejati ingin melepaskannya, itu juga bukan perkara mudah. Wajah Yu Jinsong tidak lagi memiliki harga diri yang dulu. Penuh dengan keputusasaan dan teror. Yu Changyun mengatupkan tangannya dan berkata, adikku jahat, sehingga dia melakukan kesalahan besar. Ayah memerintahkan saya untuk mengikatnya dan menunggu hukuman dari Tuan Inspektur Patroli. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, pergilah ke Istana Tuan Kota sebelum berbicara. Ye Yuan memimpin rombongan ke Istana Tuan Kota dan duduk sebagai tuan rumah dan tamu.
Yu Changyun memberi isyarat kepada bawahannya dengan matanya. Bawahannya mengerti maksudnya dan membawa Yu Jinsong ke aula, membiarkannya berlutut di depan Ye Yuan. Ayah berkata bahwa anak laki-laki ini terlalu jahat, sehingga menyinggung inspektur patroli. Sekarang, kita ikat dia di sini, ingin membunuh atau memotong-motong itu terserah Anda. Yu Changyun bangkit untuk mengatupkan tangannya memberi hormat, sikapnya sangat rendah hati dan sopan, seolah-olah yang berlutut di bawah bukanlah adiknya. Ye Yuan berkata dengan dingin, dengan temperamenku, membunuhnya beberapa kali saja tidaklah cukup. Tapi kejadian ini, aku bukan pihak yang terlibat. Membunuhnya atau tidak, aku masih perlu meminta ayah dan anak perempuan saudara Jiang untuk membuat keputusan akhir. Seluruh tubuh Jiang Jadehal beresonansi, air mata mengalir. Mulai dari saat dia dijebak dan dijebloskan ke penjara, hingga melarikan diri dengan nyawanya sekarang, Jiang Jadehal tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membalas dendam secara pribadi. Baginya, Yu Jinsong adalah sosok yang jauh dari masyarakat umum. Ingin membalas dendam itu terlalu sulit. Tapi sekarang, Ye Yuan menaruh peluang di depan matanya. Dia berjalan menuju Yu Jinsong dengan gemetar, langkah kakinya membawa sedikit tanda kesungguhan. Dia sangat membenci Yu Jinsong, bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena putrinya. Hewan ini sebenarnya menodai kepolosan Jiang Haitang, jadi bagaimana dia bisa mengatasinya? Jiang Jadehal, kamu berani. Yu Jinsong merasakan ancaman kematian dan meraung marah ke arah Jiang Jadehal. Ekspresi Jiang Jadehal berubah dan dia benar-benar terhenti. Sebelumnya, dia, Jiang Jadehal, selalu menjadi karakter yang tidak berarti. Bahkan jika Yu Jinsong diikat, dia juga orang penting dengan latar belakang yang dalam. Jiang Jadehal tidak berani pada dirinya sendiri. Dia takut membunuh Yu Jinsong akan membawa masalah bagi Ye Yuan. Jika mengikat Yu Jinsong dan membawanya hanyalah tindakan Yu Wenfeng yang memberi muka, jika dia benar-benar membunuh, itu pasti akan menimbulkan masalah besar. Bagaimanapun, Yu Wenfeng adalah pusat kekuatan alam dewa sejati tingkat menengah. Setelah semua kesopanan hilang, negeri punggung bukit selatan pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saudara Jiang, tidak perlu khawatir tentang apapun. Mau dibunuh atau dipotong-potong, terserah kamu. Aku bisa memikulnya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi Yu Jinsong berubah dan dia berteriak dengan marah, Ye Yuan, kamu berani membunuhku. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman palsu, kamu hanyalah bagian pengorbanan saat ini, itu saja. Namun kamu masih ingin menyandang keagungan harimau. Tuan kota Yu bukan hanya kamu, satu putra. Jika kamu mati, maka kamu mati. Jika dia benar-benar ingin melindungimu, kamu juga tidak akan muncul di sini hari ini. Ekspresi Yu Jinsong berubah dan dia berkata dengan suara serius, aku putranya yang paling menonjol, dia tidak akan meninggalkanku. Jika kamu berani menyentuhku, dia pasti akan menginjak-injak punggung bukit selatan hingga jatuh ke tanah. Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu dan berkata, aku pikir kamu salah. Dia tidak mengirimmu ke sini karena dia tidak menyukaimu, tetapi karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melindungimu lagi, apapun yang terjadi. Kau tahu, dia tidak bisa membunuhku. Tapi tak lama lagi, aku akan bisa membunuhnya. Kamu sekarat dan kalian semua mati bersama, dia memilihmu mati, itu saja. Bakat yang ditunjukkan Ye Yuan terlalu kuat. Tidak ada yang meragukan apakah dia bisa melangkah ke alam dewa sejati. Mengambil tindakan terhadap Ye Yuan sekarang, jika mereka tidak bisa membunuhnya, apa yang menunggu mereka adalah balas dendamnya yang gila di masa depan. Alasan mengapa Ye Yuan menunjukkan bakatnya di depan tiga kekuatan besar adalah demi membuat mereka takjub, membuat mereka tidak berani bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang matang. Terlebih lagi, elang surgawi masih memiliki babi merah muda yang lebih misterius. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak takut pada apapun. Yu Wenfeng hanya bisa meninggalkan Yu Jinsong sekarang untuk bersahabat dengan Ye Yuan. Jika dia bermusuhan dengan Ye Yuan, maka ketika dia besar nanti, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Analisis Ye Yuan membuat mata Jiang Jadehal menjadi cerah. Dia mengerti, Ye Yuan saat ini sudah memiliki modal untuk menantang pusat kekuatan dewa sejati. Bahkan pusat kekuatan dewa sejati pun harus datang dan memberinya wajah. Oleh karena itu, dia tidak perlu takut pada apapun. Tiba-tiba, Jiang Jadehal menunjuk seperti kilat, menunjuk ke perut Yu Jinsong. Yu Jinsong menjerit menyedihkan, seluruh tubuhnya terlempar keluar. Sudut mulut Yu Changyun bergerak sedikit tetapi ketenangannya pulih dengan sangat cepat.
Kultivasiku. Kamu melumpuhkan kultivasiku. Yu Jinsong meraung marah. Jiang Jadehal tidak memandangnya. Dia berkata kepada Ye Yuan dengan kepalan tangan, Ye Yuan, Hai Tang dan aku berterima kasih. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk membalas dendam dengan tanganku sendiri. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Jiang tidak perlu seperti ini. Jalan setelah hari ini masih panjang. Jiang Jadehal menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan pergi. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan terima kasihnya. Tapi saat ini, dia sudah memutuskan bahwa hidup ini adalah milik Ye Yuan. Ye Yuan, bunuh aku jika kamu punya nyali. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Yu Jinsong meraung. Ye Yuan menjentikkan lengan bajunya dan langsung mengirimnya terbang keluar. Berisik, usir dia keluar kota untukku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Selesai dengan ini, barulah Ye Yuan kembali ke tempat duduknya dan berkata kepada Yu Changyun dengan tenang, hadiah murah hati Tuan Kota Yu, aku akan menerimanya. Namun, ini adalah hutangnya padaku, itu tidak dianggap sebagai bantuan. Kalau mau minta pil obat, masih perlu ada kompensasi tambahan. Sudut mulut Yu Changyun bergerak-gerak lagi, hatinya agak tidak senang. Jika bukan karena Yu Wenfeng berulang kali menasihati sebelum datang, melarang dia memprovokasi Ye Yuan, dia pasti sudah lama meledak. Di luar semua membicarakan tentang bagaimana Ye Yuan ini dan itu. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri dan tentu saja tidak mempercayainya. Namun ayahnya mengatakannya dengan sangat serius, sehingga Yu Changyun tidak berani menentang. Karena dia tidak ingin menjadi Yu Jinsong kedua. Hahaha, tentu saja. Yu Changyun berkata sambil tertawa. Aku ingin tahu pil obat apa yang diminta saudara Yu. Ye Yuan bertanya. Menyebutkan hal ini, Yu Changyun agak gelisah saat dia berkata, beberapa hari ini, Yang Mulia memutar otaknya dan akhirnya mengumpulkan obat-obatan roh yang diperlukan untuk pil langit biru bulan matahari. Kami berharap Tuan Inspektur Patroli dapat menyempurnakannya atas nama kami. Adapun kompensasinya, secara alami akan memuaskan Anda. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a